akan jelasin lagi gimana caranya kita sebagai investor pemula ketika kita masuk ke market, apa yang sebenarnya kita harus lakukan. Jadi gue pengen bikin video ini karena gue banyak terima DM di mana banyak teman-teman yang mungkin udah mulai investasi kripto, investasi saham udah 1 tahun, 2 tahun, tapi portofolionya nggak bertumbuh, justru malah rugi banyak. Di sini gue akan jelasin fundamental dasarnya serta step by stepnya supaya kalian sebagai investor pemula itu nggak bingung lagi harus ngapain. Karena sebenarnya dengan cara sederhana pun kita udah bisa dapetin return yang lumayan banget, even udah bisa outperform banyak investor di luar sana. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu mengenai tujuan investasinya. Gak usah munafik ya, kalau ngomongin tujuan udah pasti pengen cuan, pengen dapetin profit. Habis itu profitnya untuk apa nih? Untuk financial freedom kah? Untuk beli McLaren kah? Entar dulu, itu kejauhan. Simpelnya profit atau return yang kita bisa dapetin setiap tahun, itu tujuannya untuk ngalahin inflasi dulu, supaya uang kita nggak tergerus. Itu dulu. Nah, kalau udah sampai sana, berarti kita tahu dong return yang kita butuhkan kurang lebih berapa. At least di atas 10%, misalkan di 12%, 13%, atau even 15%. Kalau kalian carinya yang di bawah 10%, misal kalian cuma mau cari return 5%, 6%, 7%, ya udah nggak usah repot-repot di saham atau di kripto. Taruh aja, parkir aja di obligasi karena udah bisa dapat 6%. Tapi kalau kalian mau lebih agresif, kalian mau di saham atau di kripto, berarti targetnya harus di atas 10%, at least 12 sampai 15%. Itu dulu. Kalau udah, coba kalian evaluasi portofolio investasi kalian 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, even 3 tahun ke belakang. CAGR atau compound annual growth rate-nya dapat nggak segitu? Atau ternyata masih di bawah 10%? Atau lebih parahnya lagi, masih rugi? Kalau ternyata masih di bawah 10% setiap tahunnya, atau ternyata masih rugi, coba kalian dengerin video ini sampai habis. Sebenarnya gue udah pernah bahas hal ini 2 tahun lalu, yaitu mengenai Warren Buffett pernah bet sama seorang hedge fund, dan akhirnya Warren Buffett ini menang dengan cara yang super simple, yaitu taruh di S&P, taruh di indeks. Pertanyaannya kenapa bisa? Padahal cuma strategi yang super simple, cuma taruh di indeks doang. Karena berdasarkan data dan realita, untuk outperform indeks itu emang susahnya setengah mati. Contoh kita ngomongin di US gitu ya, kalian melakukan stock picking, kalian melakukan cherry picking, belum tentu kalau ditarik dalam jangka panjang, kalian bisa indeks S&P atau Nasdaq. Sama halnya di Indonesia, misalkan kalian stock picking nih, kalian pilih saham A, saham B, kalian buat portfolionya, bisa jadi masih kalah sama kenaikan IHSG dari 4.000 ke 7.000. Kalau apa? Kalau kalian memang nggak ngerti kan. Apalagi yang terjun ke marketnya tanpa dibekali pengetahuan. Jangankan outperform, bisa jadi malah hasilnya rugi. Tapi memang untuk beberapa orang yang jago, misalkan di saham, itu bisa banget dapetin gain misalkan 100% per tahun, even 200% atau 300% itu bisa banget. Tapi balik lagi, nggak semua orang, itu cuman segelintir orang aja. Sama halnya di saham US, kalau kalian jago, misalkan tahun lalu kalian bet di Nvidia, di Coinbase, return yang kalian dapetin sekarang udah ratusan persen. Jelas outperform Nasdaq dan juga S&P. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang ngerti Nvidia dan Coinbase? Apakah semua orang percaya sama saham Nvidia, saham Coinbase, atau misalkan MSTR? Jawabannya belum tentu. Maka dari itu, gue pengen banget buat video ini supaya bisa kasih perspektif baru, khususnya untuk kalian yang baru terjun ke market. Analogi indeks itu adalah nilai rata-rata. Jadi misalkan nih di kelas nih ada 40 orang murid. Nilai matematikanya ada yang dapat 90, ada yang dapat 80, ada yang dapat 70, ada yang dapat 40. Semuanya ditambahkan, habis itu dibagi rata, dibagi 40. Keluar hasilnya misalkan nilainya 70. Nah, 70 itu adalah nilai rata-rata atau indeksnya di kelas tersebut. Sama halnya dengan S&P, sama halnya dengan Nasdaq dan juga IHSG kita. Sekarang cara simpelnya adalah begini. Kalian lakukan evaluasi. Misalkan portofolio kalian itu growth-nya cuma 10%. Isi sahamnya misalkan ada Apple, ada apa, ada saham US lah pokoknya. Tapi indeksnya ternyata dalam tahun tersebut naiknya itu 15%. Porto kalian 10%, indeksnya 15%. Kalau ngomongin drawdown, udah jelas yang stock picking pasti drawdown lebih dalam. Karena kalau indeks kan perunannya terbatas. Jadi kalau hasilnya 10% sama 15% kayak gini, dan yang 10% lebih repot, perlu keluar effort waktu untuk analisa dan lain-lain, ya lebih baik kita investing yang di indeks saja, dapat 15%. Lebih simpel juga, nggak perlu analisa capek-capek lagi. Itu contoh untuk saham US. Kalau pilihnya Nasdaq atau S&P itu preferensi masing-masing lah. Atau kalau mau keduanya, mau diversifikasi ya boleh juga. Lalu masuk ke saham Indonesia. Sama, lakukan evaluasi. Kalian beli saham A, saham B, saham C, ada 7 saham total di portofolio investasi kalian. Hasil returnnya cuma 8%. Ternyata di sini IHSG naiknya 10%. Ya udah, better invest di indeks dong. Nah, cuman permasalahan kan IHSG nggak kayak S&P atau Nasdaq ya. Kita bisa beli gitu ETF-nya. Jadi kalau untuk di Indo, biasa alternatif ya gue pakai BBCA. Kalau BBCA aja bisa growth 12%, tapi porto kita growth-nya cuma 6%, 7%, ya better gue investasi semua ke BCA. Nggak perlu capek-capek stock picking, nggak perlu capek-capek baca laporan keuangan analisa teknikal dan lain-lain, cukup nabung rutinnya di BCA. Kurang lebih seperti itu. Lalu masuk selanjutnya di kripto nih. Siapa di sini ya porto kriptonya kebakaran? Mungkin isinya altcoin semua. Padahal kalau kita tarik Bitcoin tahun lalu harganya masih 20.000, sekarang even lagi turun aja nih dari 70 ke 60.000, tapi masih cuma 200% loh, ya kan? Misalkan kalian beli di 20.000 nih, dia naik kan 30, 40, 50 sampai 70.000, dia turun nih ke 60.000 atau even turun deh, misalkan kayak kemarin turun ke 50.000. Tapi average kalian di 20.000 atau misalkan 25.000 deh. Kalian masih dapat gain 100%, masih floating profit 100%. Tapi banyak sekali orang-orang yang udah justru kehilangan uangnya. Cut loss 50%, cut loss 60%, atau lagi floating loss 70% karena altcoinnya turun dalam. Kalau di kripto kalian nggak mau pusing, kalian mungkin bingung, kalian nggak bisa pilih koin yang sangat banyak, ada ribuan even puluhan ribu koin. Kalian juga nggak ngerti cara analisanya. Ya udah, invest di indeksnya aja. Indeksnya apa? Kalian bisa pilih Bitcoin. Mungkin kalian yang menerapkan strategi sederhana yang cuma cicil Bitcoin dari tahun lalu, sekarang portonya mungkin nggak terlalu berdarah atau even masih profit. Makanya sometimes gue selalu bilang cara yang simple itu bukan
bukan cara yang bodoh. Justru bisa jadi itu cara yang cocok untuk kebanyakan orang. Jadi apakah kalau sebagai pemula nggak boleh beli altcoin? Bukan itu konteksnya. Boleh aja misalkan 10-20% sisihkan ke altcoin. Tapi porsi besarnya, misalkan 80% ya, tetap ada di indeks atau di Bitcoinnya. Dengan cara ini, pikiran kalian akan jauh lebih tenang, akan jauh lebih objektif, dan tidur kalian juga akan jauh lebih nyenyak. That's why itu pun yang gue lakukan sejak dulu. Porto gue dulu di saham Indo, itu banyaknya di BCA sama BNI, mungkin bisa 40-50%. Di saham US, banyaknya di Apple. Sekarang di kripto pun, banyaknya di Bitcoin. Jadi altcoinnya tetap ada, cuman berapa persen gitu dari Porto? Paling 10%, 15%. Kalaupun amit-amit ini hilang semua, 70%-nya itu masih di safe bet. Kurang lebih seperti itu. Nah, konsep ini juga berlaku untuk kalian yang trading ya. Karena gue tahu, banyak dari kalian yang ikutin gue, mungkin kalian ada seorang trader atau baru mau mulai belajar trading. Trading sama investasi ini memiliki konsep yang berbeda. Gue pribadi pun, untuk trading ya, apalagi kalau kita ngomongin di futures market yang ada leverage, gue cuman pakai 3-5% dari keseluruhan modal yang gue punya. Itu pun dari 3-5%-nya, itu mostly 90% ada di rekening malah. Yang ada di akun tradingnya atau MT5 ya, itu cuma dikit banget. Jadi nggak bisa kita pakai uang kita semua all in gitu untuk trading di futures market. Bukan kayak gitu konsepnya. Mungkin ada kalian yang mikir kan, gue bisa trading ya misalkan pakai modal $10.000. Gue bisa cuma 20%, 30% sebulan. Kenapa nggak taruh aja $300.000 gitu? Jawabannya adalah nggak bisa. Psikologinya berbeda. Di 10.000 bisa konsisten, di 100.000, 200.000 bisa jadi malah rugi loh. Jadi untuk kalian yang memang fokusnya di trading, kalian memang seorang trader, tetap harus alokasikan dan buat portofolio investasinya. Dan kalau menurut gue yang paling cocok yang simple-simple aja di indeks gitu. Jadi tetap fokus trading, cari active income, cari cash flow-nya. Nanti setiap profitnya itu disisihkan untuk investasi. Karena kalau investasi ini kan pasif ya. Kita nggak perlu liatin tiap saat. Lebih simple juga, cuma nabung doang gitu tiap bulan atau tiap ada uang. Ini adalah strategi yang selalu gue terapin dari dulu. Jadi gue trading di beberapa account trading gue, dan itu semua nggak ada di compound. Kalau profitnya udah lumayan, selalu gue withdraw. Dan hasil withdrawnya baru gue compound di Porto Invest. That's why Bitcoin gue dari tahun kemarin tuh nggak pernah gue jual sama sekali. Mau dia lagi naik, gue tetap beli kalau ada uang. Mau dia lagi turun, gue tetap beli juga kalau ada uang. Karena ini Porto Invest. Gue withdrawnya justru dari Porto Trading. Buat kalian yang sering lihat mungkin di Instagram atau di Telegram, itu tradingnya di mana? Tradingnya itu pakai MetaTrader 5. Dan MetaTrader 5 itu bukan broker ya, tapi itu adalah app untuk kita eksekusinya. Jadi mau pakai broker apapun bisa connect ke MetaTrader. Ada MT4 dan juga ada MT5. Kalau gue pribadi, gue suka pakai MT5. Nah, kalau buat akun tradingnya, itu biasa di broker. Gue pribadi sebenarnya pakai beberapa broker. Cuma kalau kalian tanya pakai broker apa, gue selalu bilang kalau untuk pemula, paling enak itu pakai Okta. Karena kalau kalian pemula dan kalian mau belajar pakai demo account, itu daftarnya gampang banget. Cuman pakai nomor telepon atau email doang. Kalian bisa klik linknya ada di deskripsi yang ini. Jadi nggak perlu KYC, udah bisa buat akun demonya. Nah, besok kalian bisa latihan tuh. Kalian bisa pelajarin sebuah mekanismenya pakai akun demonya itu tanpa modal. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau kalian udah mau cobain, udah mau pindah ke real account, barulah kalian lakuin KYC. Dan untuk real account, minimum depositnya itu cuma 400.000. Jadi cocok untuk kalian yang baru mau belajar karena nggak perlu pakai uang besar. Yang ketiga, enak juga karena ada bonus deposit 100% yang bisa di withdraw kayak gini. Misalkan deposit $100 bisa dapat $100, deposit $50 bisa dapat $50, even deposit $1.000 bisa dapat $2.000. Tapi bisa withdrawnya ini kalau udah qualified trading sekian lot ya, nggak bisa langsung depo, bisa langsung withdraw. Kalau kayak gitu mah langsung kaya. Kalau kalian mau bikin akun demonya, kalian bisa klik link di deskripsi, pilih yang ini. Dan kalau kalian udah bikin real account-nya, pas mau deposit masukin promo code ini. Ada DSLR 100, cerita 100, atau cuan 10. Tiap masing-masing promo code ini kalian bisa pakai satu kali doang, dan bonus depositnya yaitu sebesar 100%. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian mau belajar trading bareng gue dan juga Vincent, kalian bisa join grup cerita trading ada di deskripsi. Itu gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Kalian mau ingetin, gue dan tim nggak pernah terima titip dana dalam bentuk apapun, dan semua fasilitas yang gue kasih ke kalian itu for free. Mau itu program belajar 12 bulan, modul, ebook, dan lain sebagainya, itu totally free, jadi nggak ada yang gue jual ke kalian. So, kalau mau join, silakan. Sampai ketemu di grupnya. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe buat yang belum. Kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.